Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah sudah mulai masuk di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan hikmah daripada Ramadan itu kita dapatkan pahalanya, kita raih, dan insya Allah masuk dalam golongan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi tercinta Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan syafaat beliau kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan bahwa ada 3 golongan yang nanti akan diprioritaskan melihat ibadah Ramadan yang dia lakukan, yang dia laksanakan. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama adalah mereka yang hanya menjalankan ibadah puasa Ramadan tetapi tidak sholat, tidak bersedekah, tidak memberikan infak. Ramadan datang hanya sebagai sebuah kewajiban yang dia lakukan, menahan lapar dan haus, tetapi makna atau amaliyah dari Ramadan itu sama sekali tidak tersentuh. Dalam sebuah riwayat, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para jemaah setelah masuk di 10 terakhir Ramadan. Beliau menyampaikan dengan penuh kesedihan. Beliau menyampaikan dengan penuh tangisan. Beliau menyampaikan dengan terbata-bata karena begitu merasa beratnya Ramadan akan meninggalkan kita. Kalimat yang pertama bahwa ada 3 golongan yang beliau sampaikan. Di saat melaksanakan bulan suci Ramadan, 3 golongan ini ada di dalam Ramadan itu dan akan nyata di hadapan kita masing-masing. Salah satu, yang pertama tadi, mereka melakukan puasa, tetapi mereka tidak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat tidak, sedekah tidak, berinfak tidak, amaliyah-amaliyah yang bisa menunjang Ramadan itu sendiri, mereka katakan tidak, cukup dengan Ramadan, cukup dia menahan lapar dan haus. Masya Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah mereka yang melakukan ibadah puasa Ramadan, mereka bersedekah, mereka berinfak, tapi mereka berharap agar bisa dikembalikan. Mereka selalu bertanya, di mana nanti balasannya? Kapan nanti balasannya? Masya Allah. Rasul dalam sejarah, beliau terdiam sejenak, mencoba untuk menahan air matanya, menggigil tubuhnya. Beliau sampaikan, aku takut jangan sampai umatku masuk dalam 2 golongan ini. Aku takut lapar yang mereka rasakan, haus yang mereka rasakan, sia-sia di hadapan Allah. Karena mereka menunggu di saat buka puasa terlepas semuanya. Mereka tidak pernah bersentuhan dengan amalan-amalan Ramadan itu. Masya Allah.
Lalu kemudian mereka berkhayal untuk mencapai la'allakum tattaqun. Mereka pengen ada di kelompok la'allakum tattaqun, yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Sementara banyak di antara keinginan-keinginan mereka itu ada yang lain tidak tersentuh. Yang pada akhirnya karena mereka menganggap itu adalah sebuah kewajiban yang hanya bisa menahan lapar dan haus, maka mereka tidak perlu untuk bersentuhan dengan amaliyah yang lain. Nah, ini dua golongan yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah termasuk orang yang merugi. Sedangkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu golongan yang aku sangat menanti mereka, bahkan Allah menunggu mereka. Golongan yang satu ini adalah mereka yang melakukan ibadah puasa Ramadan, mereka yang melakukan semuanya, mereka suka berinfak, bersedekah. Mereka sangat menanti kemudian Ramadan ini sebagai bulan yang membuat mereka menjadi rasa cinta mereka itu ada. Dua golongan yang tadi berarti seakan-akan Ramadan saja datang tidak memberikan kepada mereka untuk beramal dan lain sebagainya, berarti mereka itu seakan-akan memberikan peluang 11 bulan yang akan datang lagi adalah bulan yang biasa-biasa saja. Datangnya bulan Ramadan, mereka tidak ada di dalam amaliyah Ramadan, apalagi di luar daripada bulan Ramadan. Masya Allah. Oleh karena itu, pemirsa di mana saja berada di penghujung Ramadan ini, kita merenung kembali. Akankah semua yang sudah kita lakukan dikabulkan oleh Allah? Kita merenung kembali. Kita bertanya kepada diri kita, apa yang harus kita capai? Dan bagaimana Allah bisa menampakkan daripada balasan-balasannya? Hanya satu, yaitu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah kita menyerahkan semua amal kebaikan kita yang kita lakukan. Semoga insya Allah diberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Dan insya Allah, Allah mudahkan semua urusan kita dengan nilai pahala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat menikmati buka puasa. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita berharap. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya ucapkan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.